Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya. Kita doakan teman-teman dan kita semuanya ya, semoga diberikan kesehatan, sesehat-sehatnya. Kita diberikan kelancarannya dalam segala aktivitas. Amin amin amin. Nah teman-teman, di video saya kali ini ada pertanyaan sih dari kawan kita ya. Eh, Dia bertanya mau apa, kulkasnya itu kulkas satu pintu ya teman-teman. Ada masalah pada waktu dibeli kulkasnya itu, listrik di rumah dia ya tiba-tiba cepet habis ya. Jadi token listriknya itu nggak seperti biasanya teman-teman. Jadi token listrik itu tadinya masih bisa bertahan mungkin 3-4 jam gitu ya. Nah ini udah keburu habis teman-teman. Nah jadi masalahnya itu dia pas banget selesai habis beli kulkas satu pintu ya teman-teman. Padahal listriknya itu 70 watt ya. Kalau nggak salah sih mereknya SAP ya dia bilang. Nah jadi teman-teman, pasti itu ada sebab kenapa sampai jadi boros ya listriknya ya. Nah saya akan coba ya teman-teman untuk berbagi di sini dengan teman-teman sesuai apa yang saya pahami. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya masalah yang sama ya bisa nanti terjawab kalau setelah menonton video ini. Kalau belum terjawab ya teman-teman boleh juga melihat video-video konten YouTube yang lainnya, karena masih banyak juga yang bahas ya hal yang sama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi simak aja video ini beberapa menit ke depan. Coba saya akan jelaskan ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, saya mohon dukungannya ya. Teman-teman yang berkunjung ke channel ini jangan lupa bantu-bantu subscribe ya teman-teman ya, di subscribe channel ini, dan jangan lupa juga menghidupkan notifikasinya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini saya berikan contoh ya. Di kulkas kita kan yang satu pintu ya teman-teman ya, ada setelan untuk ya seperti ini ya, thermostat control ya teman-teman. Nah, ini tuh kan kita bisa atur ya setelannya, di sini kita bisa setel gitu. Jadi kalau di mobil itu bisa di setel juga sama. Pokoknya yang berhubungan dengan pendingin itu biasa bisa di setel ya, baik AC di mobil kita atau misalnya ini sama aja sih sebetulnya, tidak ada perbedaannya ya. Hanya bedanya kalau itu di mobil, ini di elektronik kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada temperatur untuk kontrol ya. Jadi mengontrol suhu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita menyetel ya di posisinya sampai maksimal di atas mentok ya, maka yang terjadi itu memang proses pembukuan dinginnya lebih cepat ya teman-teman ya. Hanya yang terjadi itu si motor kompresor atau si kompresornya sendiri ya, mesin kulkas kita, untuk dia sampai ke posisi off itu lama ya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita lihat ya, kalau di baliknya si termo ini kan ada, coba lihat seperti ini ya. Nah, ada kabel 2 di sini, ada terminal kabel 2 ya, 1 2, terus ada pipa kecil ya, kapiler ini. Nanti dia langsung terhubung di sini ya, di bawahnya freezer ya teman-teman ya, di bawah ruang ini. Kenapa ditaruh di sini supaya menempel? Karena kalau di sini sudah dingin kan nanti ya, nanti ini akan membaca suhu ya. Jadi suhu dingin di sini akan kirim masuk ke sini. Nanti di sini akan terjadi pemutusan arus listrik, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini kita setel sampai batas maksimal kayak tadi gitu kan ya, sampai mentok di atas. Nah, yang terjadi itu di sini dia nanti akan lama ya untuk baca suhunya itu. Nah tapi kalau misalnya kita sudah menyetel misalnya di angka 3 deh gitu, kita setel gitu kan, nah kita turunin bahkan 2 ya, kita turunin ya, ini si kompresornya tetap nyala terus ya. Harusnya kan ada jeda dia untuk stop ya, off sebentar, nanti habis itu dia nyala lagi ya kan. Itu tugasnya si termo ya teman-teman ya, lewat si pipa kapiler kecil ini. Nah perhatikan aja di sini ya, kalau ini dia tidak menempel,
Itu pengaruh ya teman-teman ya, karena ada juga yang kadang-kadang ini tidak pada posisi, jadi di bawah gitu ya, jadi dia tidak bisa baca suhu yang baik dan benar gitu ya teman-teman. Terus kemudian kalau misalnya di sini sudah kita turunin ya sampai 2 misalnya ya, ini sudah nempel ya kan, tapi tetap aja si kompresornya nggak mau off ya kan, itu berarti ini rusak ya, si termostatnya ini rusak, sehingga tidak akan pengaruh kita mau putar di angka 1 2 3 sampai maksimal, tidak akan pengaruh ya, jadi sama saja. Nah itu yang menyebabkan si kompresornya tidak bisa off, sehingga terjadi listrik di rumah kita akan menjadi boros gitu ya teman-teman. Udah bisa tangkap ya yang saya maksud ya. Jadi kompresor itu kan ada jeda ya kan, harus ada off sekitar kurang lebih 1 menit ya off, nanti setelah itu dia akan on lagi, begitu seterusnya teman-teman. Kompresornya nggak pernah off, jadi hidup terus. Coba lihat ya teman-teman, ini kan ada pengontrol suhu ya, memang di sini sudah beku bagus nih, ini udah bagus ya. Itu kan ada pengontrol suhu, ini bahkan saya sudah taruh di posisi sudah hampir di 0 ya, sudah nih lihat nih di bawah 1. Tapi si kompresornya tetap terus hidup ya, coba kita lihat. Coba lihat ya, nah ini teman-teman, ini kompresornya nggak bisa off, ini nyala nih, ini lagi nyala terus nih teman-teman. Nah jadi ini mau siang malam sampai berapa hari, sampai seminggu, sampai 2 minggu, sampai sebulan, ini nggak ada jeda off-nya ya kan, jadi nyala terus. Nah otomatis listrik pasti jadi boros, kemudian itu bisa juga memicu cepat terjadi kerusakan pada si kompresor ini teman-teman, karena kan dalamnya ada gulungan ya. Nah jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya pernah mengalami hal seperti itu ya teman-teman, kemungkinan memang kita hanya perlu mengganti si termonya saja ya kan. Kita bisa mengganti dengan cara yang mudah ya teman-teman ya, yang penting sama-sama satu pintu bisa. Kalau misalnya dia nggak pas banget, nggak cocok banget ya teman-teman, yang penting dia bisa kita di sini ada kabel 2 ya seperti ini. Nah, terus jangan lupa pipa kapiler ini kita harus menempelkan di bawahnya si evaporator seperti ini teman-teman. Nanti kita kontrol ya, kalau setelah kita ganti misalnya ada jeda nggak si kompresor AC-nya, ada jeda nggak si kompresornya itu ya kan. Kalau ada jeda berarti sudah normal, jadi kita bisa atur di posisi 4 atau 5 boleh, tetap dia akan ada jeda untuk off. Oke teman-teman ya, mungkin ini aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, dan boleh share juga ya teman-teman kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Salam sukses buat kita semuanya dari Rayudi Channel. Thank you.